Keberadaan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden nampaknya sudah tidak terbendung. Ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan capres atau cawapres berusia di bawah 40 tahun asalkan pernah menjadi kepala daerah. Lepas dari pro dan kontra yang ada, apa yang salah dengan majunya Gibran sebagai calon wakil presiden? Buat saya, tidak ada yang salah. Toh Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan, di mana keputusan itu sifatnya adalah final dan mengikat. Dan ini bukan hanya tentang Gibran, tetapi juga bagi semua orang yang berusia di bawah 40 tahun dan pernah terpilih dalam pemilihan umum. Kalaupun harus ada yang disalahkan, yang salah adalah ketentuan yang membatasi warga negara untuk memilih ataupun dipilih. Seharusnya, semua rintangan itu dirobohkan. Termasuk presidensial threshold yang mengatur 20% suara baru bisa mencalonkan capres atau cawapres seharusnya juga dihapuskan. Sehingga mau dia anak seorang buruh ataupun anak presiden, kesempatannya sama-sama terbuka. Dalam redaksi yang lain, saya mau bilang, jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terkait usia capres atau cawapres, di mana itu adalah bagian dari open legal policy, mengapa giliran gugatan mengenai presidensial threshold ditolak? Bukankah itu sama-sama open legal policy? Jadi, buat saya ini bukan tentang Gibran, tetapi tentang mulai terbukanya kotak Pandora yang menghambat seseorang bisa maju sebagai capres atau cawapres. Apa kabar teman-teman? Saya Kahar S. Cahyono, selamat datang di channel YouTube Bicaralah Buruh. Di sini kita akan berbicara berbagai isu seputar sosial ekonomi dari sudut pandang kelas pekerja. Jadi bagi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe agar mendapatkan informasi yang lain di kemudian hari. Kembali ke soal Gibran, dia sepertinya sudah tidak terbendung. Terlebih ketika Partai Golkar sudah mengusulkannya sebagai cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Rasanya tinggal dalam hitungan jam, pasangan ini akan segera dideklarasikan. Saya termasuk yang tidak mempermasalahkan jika memang Gibran maju dalam Pilpres mendatang. Memang begitulah seharusnya. Tetapi yang saya permasalahkan adalah masih adanya hambatan bagi orang biasa untuk bisa mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. Di awal tadi sudah saya singgung, misalnya soal presidensial threshold. Selain itu, termasuk soal ketentuan bahwa usia di bawah 40 tahun yang bisa maju adalah mereka yang pernah ikut dan memenangkan pemilihan umum, termasuk di dalamnya adalah pilkada. Ketentuan semacam itu membatasi betul hak rakyat, sehingga kalau hambatan itu ditiadakan, maka dalam imajinasi saya, ke depan kita akan melihat ada anak buruh, anak petani, anak nelayan, bahkan miskin kota, yang juga memiliki kesempatan untuk bertarung dengan anak presiden dalam pemilihan dalam Pilpres. Jadi, majunya seseorang dalam Pilpres, di mana dia notabene adalah anak presiden, saya rasa merupakan pilihan yang dapat dipahami. Dalam sebuah demokrasi yang sehat, bukan tentang anak siapa yang menjadi ukuran, tetapi kualifikasi, integritas, dan kemampuan calon harus menjadi faktor penentu dalam pemilihan kepemimpinan negara. Dengan demikian, Gibran, kendati ia sebagai anak presiden, juga memiliki hak pribadi untuk mencalonkan diri dan berpartisipasi dalam proses demokratis. Ia tidak boleh dihambat oleh hubungan keluarga. Tetapi akan ada potensi konflik kepentingan, di mana anak seorang presiden mungkin berisiko terlibat dalam konflik kepentingan yang signifikan. Dia bisa menggunakan akses ke kekuatan politik yang ada dalam keluarga untuk keuntungan pribadi atau kepentingan keluarga. Hal ini dapat merongrong integritas pemilihan dan memunculkan keraguan tentang tujuan sebenarnya dari kandidat tersebut. Ya, kita tidak bisa menampilkan adanya kekhawatiran seperti itu. Sama halnya kita tidak bisa menampik akan adanya konflik kepentingan jika yang maju itu adalah seorang menteri yang masih aktif. Atau soal adanya orang kuat yang biasa kita sebut sebagai kingmaker di belakang para kandidat. Kita tahulah siapa di balik pasangan capres-cawapres yang saat ini sudah mendaftarkan diri. Apakah kemudian jika mereka terpilih tidak ada konflik kepentingan ketika membuat kebijakan yang bersinggungan dengan bohir atau kepentingan orang yang menjadi kingmaker-nya tadi? Jadi omong kosong kalau ada orang bilang bahwa tidak ada pasangan capres-cawapres yang bebas dari konflik kepentingan. Karena dasar dia dimajukan pun adalah untuk mewakili kepentingan itu sendiri. Jadi itu dasarnya. Dari sini, saya bersandar pada prinsip bahwa dasar dalam demokrasi adalah kesetaraan hak politik. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan mencalonkan diri dalam pemilihan. Tidak ada alasan logis untuk menghalangi anak seorang presiden untuk menjalani proses demokrasi. Itu satu hal. Hal yang lain, kita juga harus mengkritik masih adanya hambatan bagi anak buruh untuk melakukan hal yang serupa. Justru melarang anak seorang presiden untuk mencalonkan diri bisa dianggap sebagai pembatasan terhadap kebebasan berpartisipasi dalam proses politik. Ini bisa dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang tidak adil berdasarkan hubungan keluarga. Karena pada akhirnya, keputusan tentang apakah anak seorang presiden itu layak atau tidak untuk dipilih, tentu ditentukan oleh pemilih, dalam hal ini rakyat.
Rakyatlah yang akan menilai kandidat mana yang akan dipilih berdasarkan dengan rekam jejak, visi, dan rencana mereka, bukan hanya karena hubungan keluarga. Jika rakyat kemudian menjatuhkan pilihan kepada pasangan yang merupakan anak presiden, itu harus dihormati dan diakui sebagai kehendak demokratis. Kedaulatan di tangan rakyat. Apapun manuver yang dilakukan elit, jika rakyat tidak menghendaki, itu tidak akan terjadi. Sebagaimana yang kita yakini bahwa prinsip kedaulatan rakyat adalah konsep dasar dalam sistem demokrasi yang menggarisbawahi bahwa kekuasaan dalam pemerintahan berasal dari dan harus dimiliki oleh rakyat. Karenanya, kedaulatan rakyat menekankan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat, bukan dari penguasa atau entitas lainnya. Dalam sistem demokratis, rakyat memiliki hak untuk memilih para pemimpin mereka, mengambil keputusan politik, dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Prinsip kedaulatan rakyat mengamanatkan partisipasi aktif rakyat dalam proses politik. Ini mencakup hak untuk memilih dalam pemilihan umum, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk mempengaruhi kebijakan melalui proses politik. Dan pada akhirnya, kedaulatan rakyat menuntut bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Pemerintah yang demokratis harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan mereka. Di sini, penting adanya kendali dan mekanisme koreksi dalam pemerintahan. Rakyat harus memiliki alat dan prosedur yang memungkinkan mereka untuk mengawal dan, jika perlu, mengubah pemerintahan. Jadi, sekali lagi, kedaulatan rakyat adalah pijakan utama dalam sistem demokrasi. Ini menggarisbawahi pentingnya peran aktif rakyat dalam mengambil keputusan politik, menjaga akuntabilitas pemerintah, dan menjalankan kontrol terhadap penggunaan kekuasaan agar mereka memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam sistem demokrasi, hak-hak individu seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, hak-hak minoritas, dan lainnya harus dihormati dan dijaga oleh pemerintah. Prinsip ini mengakui bahwa dalam masyarakat yang demokratis, ada beragam pendapat dan keputusan diambil melalui proses diskusi, debat, dan pemilihan. Kedaulatan rakyat memungkinkan berbagai pandangan dan keyakinan untuk dinyatakan, untuk disuarakan. Kembali ke soal Gibran, yang notabene adalah anak seorang presiden, dalam demokrasi, suaranya setara dengan anak seorang buruh atau petani. Tidak masalah jika ia ingin maju. Tetapi pada saat yang sama, jangan hambat yang lain untuk ikut terlibat dalam kontestasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu kembali dalam bicara berikutnya.